Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelvi Ananda Utami dengan NIM 2111604131 dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, selama 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai tahun baru dan semangat baru. Jika ada pertanyaan, apakah Anda ingin hidup baik, ingin punya rumah sendiri, perusahaan sendiri, atau bahkan ingin menjadi orang sukses? Jawabannya tentu ya, tidak perlu survei atau penelitian untuk mengetahui jawaban elementer itu. Jawabannya pasti ya 100%. Kalau ada orang yang menjawab tidak, baru perlu survei dan penelitian. Kenapa orang-orang itu tidak ingin hal yang baik dan positif? Setiap orang normal tentu ingin sukses dan segala hal yang positif dalam hidupnya. Masalahnya bagaimana agar menjadi orang yang berhasil dan sampai pada tujuan yang dicita-citakan itu. Inilah yang perlu dipertanyakan dan diperoleh jawabannya. Kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Satu jalan tepat atau baik menurut satu orang belum tentu sama menurut orang lain. Tanyakan kepada 5 orang terkaya di dunia, seperti Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault and Family, Mark Zuckerberg, dan Warren Buffett. Bagaimana mereka mencapai puncak keberhasilan? Yang pastinya mereka bekerja keras dan berintegritas, serta prosesnya tidak ada yang instan. Untuk sukses tidak selalu harus memiliki sesuatu yang bersifat fisik, tetapi tahu apa yang mesti dilakukan dengan kerja keras dan kegigihan. Orang-orang yang sukses pada umumnya meraih keberhasilan melalui proses yang dinamis dan tidak sekali jadi. Orang-orang yang sukses di negeri ini juga dimulai dari awal, tidak langsung ke akhir cerita. Perjuangannya jatuh bangun dengan segala usaha yang gigih dan pengorbanan. Jika ingin mencapai apa yang dituju, maka haruslah tahu juga cara dan syaratnya, bukan sekedar keinginan. Memiliki keinginan sudah baik sebagai tanda orang itu hidup. Tetapi keinginan itu sendiri harus diperjelas, menjadi tujuan yang dapat dicapai disertai langkah yang jelas bagaimana proses mencapainya. Bukan sesuatu yang asal berkeinginan. Biasanya orang yang banyak gagal itu atau orang yang tidak berhasil itu jelas mencapai tujuannya karena terbuai keinginan muluk-muluk, lebih-lebih tidak disertai cara yang jelas dalam usaha mewujudkannya. Sebatas keinginan minus ikhtiar dan segala syarat untuk mencapai tujuannya. Lebih banyak bicara dan berteori tanpa jelas tujuan dan langkahnya. Maka dari itu salah satu kunci kesuksesan ialah kerja keras. Jika tahun 2022 ingin lebih baik dari sebelumnya, maka tengoklah apa sih yang positif dan negatif di tahun 2021. Buang yang negatif dan kembangkanlah yang positif. Kalau ada kegagalan, jangan biasakan menyalahkan pihak lain. Introspeksilah diri sendiri. Orang yang selalu menyalahkan pihak lain pertanda bermental kalahan dan pinggiran. Jika ingin berhasil, bikin langkah lebih baik di tahun baru dengan semangat pikiran dan tindakan yang positif. Semuanya terus dijalani dengan kesungguhan dan optimisme yang baik. Kalaupun ada masalah, harus diurai satu persatu dan dicari solusi yang realistik. Maka dari itu, marilah kita melangkah di tahun 2022 ini dengan semangat yang baru. Modal utamanya semangat yang tinggi dan kerja keras, dan kesungguhan disertai doa kepada Yang Maha Kuasa. Selalu percaya dan terus bermunajat meraih rahmat dan berkah Allah. Allah akan membuka banyak jalan bagi para hamba yang bersungguh-sungguh dalam perjuangan hidupnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.